Apa saja yang terkategori riba. Jadi pahami saja masalah riba. Riba itu sesuatu yang bertambah bukan karena investasi atau karena utang, gitu loh. Itu riba. Jadi kalau misalnya kita utangkan seseorang 1 juta, kembalikan 1.200.000, namanya riba. Nggak boleh. Utang piutang adalah jasa yang kita berharap pahala. Ada 2 hal yang kita harap pahala. Utang piutang dan gadai. 2 ini ibu-ibu jangan mengkhayal punya keuntungan duniawi. Udah. Atau tidak usah buka sekalian. Kita boleh dalam Islam, ada orang mau utang kita tolak. Maaf saya nggak bisa pinjamkan. Nggak apa-apa, nggak usah bohong. Karena kita ragu, kita bilang maaf saya nggak bisa pinjamkan. Nah, itu hak kita, nggak berdosa ya. Yang dilarang itu kalau orang minta sedekah kita tolak, itu nggak boleh. Kasih berapapun kalau sedekah. Tapi kalau orang mau utang, kita punya hak untuk bilang maaf saya nggak bisa. Karena kita tidak kenal, mungkin. Karena kalau kita sudah utangkan orang, kita harus tahu ini adalah murni mencari pahala. Itu utang. Nggak boleh bertambah 1 rupiah pun. Sama dengan gadai. Orang gadein sesuatu nih. Ini saya gadai mobil saya ya. Saya gadai rumah saya. Harganya rumah ini 1 miliar. Saya gadai, saya butuh uang 100 juta saja. Sebulan saya akan bayar. Baiklah, kita terima jaminannya, gadaiannya. Kemudian kita pinjamin 100 juta. Setelah sebulan dia nggak bisa bayar. Apa yang banyak orang lakukan sehingga terjerumus dalam riba? Mereka menyita surat rumahnya orang yang nilai 1 miliar dan tidak dikembalikan sama sekali. Zalim. Riba nggak boleh ini. Dia punya hak kalau jatuh tempo 1 bulan untuk jual rumah itu. Laku 1 miliar, 900 juta, dia ambil haknya yang 100 juta, kembaliin sisanya ke orang itu. Ini nggak boleh ada tambahan. Utang dan gadai jasa akhirat, titik. Itu hukum Islam. Kalau tidak mau jangan buka pintunya. Ya gitu. Yang kedua adalah investasi. Memang kita datang transaksi jual beli. Baik saya mau buka butik, saya mau buka restoran, saya mau buka hotel, saya mau gini. Mau nggak ikut sama saya? Baik bagaimana perhitungan laba ruginya? Begini. Ini lokasinya kita pelajari semua. Investasi. Kamu 1 miliar, 1 miliar. Baik sama-sama. Bagi hasil. Ini dalam Islam untung rugi ditanggung bersama. Bisa masuk pintu riba kalau seandainya kita investasi ke seseorang, kita sudah investasi ya, sudah kasih ke dia. Investasi berarti untung rugi bersama. Nggak boleh pada saat perusahaannya orang bangkrut kita tetap minta uang kita. Gimana caranya? Dan kita curang pada saat orang ada keuntungan kita minta keuntungan. Ini nggak boleh. Harus tahu investasi begitu. Tidak bisa jangan jalan investasi. Udah. Duduk aja, ada uang bisa kita dapatkan gaji atau apa, kita tabung. Begitu sebatas, karena ini memang hukum syariah begitu. Jadi jangan dibuka itu.